Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semuanya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Walaupun pagi ini di Missioni nampak cuacanya itu mendung di pagi hari. Tapi kita tetap semangat. Hari ini kita kembali lagi di pembelajaran tematik yaitu tema 5 kelas 3 subtema 4 tentang iklim, cuaca, dan musim. Masih tentang iklim, cuaca, dan musim. Kita akan bahas di subtema 4 pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita tematik hari ini adalah anak-anak itu belajar PPKN, bahasa Indonesia, dan SPDP. Di antaranya memahami mana bersatu dan keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian anak-anak itu mengetahui iklim, cuaca, musim, dan perubahan serta perbedaan dari ketiganya. Iklim itu gimana, cuaca gimana, dan musim itu bagaimana. Serta yang terakhir itu SPDP-nya kita mengetahui teknik tempel dengan aplikasi mozaik. Nah, kita langsung saja ke sikap tolong-menolong seperti tadi ya, makna keberagaman dan persatuan. Kira-kira nah, Missioni memberikan sebuah gambar di sini. Kalian pasti udah tahu ya gambar apa ini. Di antaranya itu ada sikap saling tolong-menolong teman yang terjatuh. Bisa juga tolong-menolong ketika berada di masjid, membersihkan area masjid, berupa ustaz. Bisa juga tolong-menolong posko bencana banjir, karena sikap tolong-menolong ini sesuai juga dengan Pancasila kita, sila keberapa ya? Bisa juga Persatuan Indonesia, sila ketiga. Nah, manfaatnya apa sih ketika kita itu menjalankan sikap tolong-menolong? Nah, manfaatnya itu banyak, diantaranya mudah memecahkan sebuah persoalan, pekerjaan yang akan lebih ringan karena dikerjakan sama-sama, mempererat rasa persaudaraan, dan memperkokoh rasa persatuan. Nah, di sini pekerjaan membersihkan masjid itu akan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama misalnya. Kalau misalnya hanya dikerjakan oleh Pak Ustadz saja, itu nanti Pak Ustadznya akan keberatan dan akan merasa keletihan, kecapean. Tapi karena anak-anak di sini pun membantu, jadi terasa lebih ringan. Nah, sama halnya ketika terjadinya bencana alam, banjir misalnya, ketika kita itu membantu, akan mempererat persaudaraan serta persatuan. Nah, kita lanjut ke cuaca. Nah, cuaca minggu kemarin kita udah sempat bahas nih cuaca. Nah, cuaca itu adalah gejala yang terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Seperti apa sih cuaca? Kemarin sudah ya, misalnya ada mendung, ada cerah, ada berawan, ada hujan. Yakin kalian sudah tahu apa itu perbedaannya kalau cuaca. Jadi diingat-ingat kalau cuaca itu dia bisa terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Kita akan bahas kan tadi tentang cuaca, iklim, dan musim. Nah, apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata pada suatu wilayah yang relatif luas dan dalam waktu yang lama. Nah, ini kalau iklim itu dia waktunya lebih lama dan cakupan wilayahnya itu pasti relatif luas. Bisa satu dunia misalnya kalau iklim itu. Nah, iklim itu dibagi jadi 4. Ada iklim dingin, sedang, subtropis, dan tropis. Nah, kalau iklim tropis ini dia adalah iklim yang berada di garis khatulistiwanya dunia. Nah, karena Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, dia Indonesia itu termasuk negara yang berada di garis khatulistiwa, dekat dengan garis khatulistiwa di segi dunianya. Nah, karena sehingga Indonesia itu punya iklim, yaitu iklim tropis. Ciri-cirinya itu panas dan curah hujannya tinggi. Dan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, di dunia ini dia ada 4 iklim. Nah, nanti iklim dingin, sedang, subtropis, dan tropis. Ingat-ingat ya, jadi kalau iklim itu adalah dia keadaan rata-rata suatu wilayah relatif luas dan dalam waktu yang lama. Itu iklim. Kalau cuaca tadi bisa berubah dalam waktu. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang musim. Musim di dunia ini
terjadi ada 4 musim, di antaranya ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Nah, musim ini dia terjadi dalam waktu yang lebih lama dari cuaca dan terjadi dalam hitungan bulan. Kalau musim ini misalnya musim panas, musim dingin, atau tipe musim dingin, lagi musim semi, lagi musim gugur. Dan di dunia ini, di masing-masing negara itu pasti berbeda-beda musimnya. Ada negara yang terjadi keempat musim ini. Contohnya misalnya kayak di Jepang. Di Jepang itu ada musim panas. Ketika anak-anak itu harus belajar ke sekolah, itu biasanya mereka ada di musim panas. Tapi ketika musim dingin, mereka biasanya lebih belajar mungkin di rumah. Jadi aktivitas-aktivitas luar bisa dikurangi kalau musim dingin. Kemudian musim semi dan musim gugur mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun kalau musim semi itu biasanya banyak bunga-bunga bersemi kalau di musim semi. Kalau di musim gugur banyak dari tumbuh-tumbuhan itu yang menggugurkan daunnya. Nah, kalau musim ini dia terjadi dalam waktu yang lebih lama ya daripada cuaca dan dalam hitungan bulan. Jadi perbedaan dari ketiga unsur tadi, cuaca, iklim, dan musim harap dipahami oleh anak-anak. Mana yang terjadinya lebih singkat, yaitu cuaca. Mana yang terjadinya itu tahunan, kayak iklim. Mana yang terjadi dalam hitungan bulan, seperti musim. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang teknik aplikasi tempel atau mozaik. Kalian udah pernah dengar kok sebenarnya tentang kata mozaik ya. Mozaik adalah karya seni yang menciptakan gambar dengan menyusun potongan-potongan kecil, material atau bahan yang berwarna pada bidang datar. Mozaik ini termasuk karya seni dari 2 dimensi. Mozaik juga bisa menggunakan beberapa bahan, diantaranya biji-bijian, daun-daunan, keran, dan sebagainya ditempel dengan lem. Nah, akan berikan contoh tentang karya mozaik seperti pada gambar yang bisa ditampilkan di slide ya. Nah, di situ gambar kupu-kupunya bisa pakai potongan kertas, kemudian gambar-gambar bunganya bisa pakai biji-bijian. Nah, kalau gambar-gambar ikannya itu menggunakan potongan-potongan kertas yang ditempel dengan rapih, ditempel di kertas, kemudian pakai lem. Nah, itu sedikit materinya dari Miss Yuni. Semoga nanti bisa sedikit membantu. Sekian anak-anak, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya nanti ada sedikit evaluasi dari subtema 4 ini tentang iklim, cuaca, dan musim. Jadi, tolong kalian kerjakan di link Google Form yang bisa send ya. Ada 25 soal. Latihannya nanti kalian kerjakan dengan baik. Dari Miss ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.